Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Oktaviani dengan NIM 22045025. Di sini saya akan mempresentasikan materi geografi sosial dengan temanya itu komunitas. Baiklah, jadi saya akan mempresentasikan apa itu komunitas. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu natural. Pada awal abad ke-20, sekelompok sosiolog di Universitas Chicago melakukan studi tentang di mana berbagai jenis orang tinggal di dalam kota, yaitu dikenal sebagai Chicago School of Human Ecology, karena mereka menggunakan analogi dengan komunitas tumbuhan untuk menafsirkan perumahan pola Chicago dan untuk mengembangkan teori tentang bagaimana komunitas alami muncul di dalam kota. Tiga orang yaitu Robert Park, Ernest Borges, dan Roderick Kenzie bertanggung jawab untuk memajukan sekolah kerja ini. Robert Park awalnya seorang jurnalis dan saat menyusuri jalan-jalan Chicago dan untuk bercerita-cerita, ia mengembangkan gagasan kota sebagai organisme sosial. Dia pergi ke Universitas Chicago pada tahun 1914 dan ia kemudian dipengaruhi oleh sebuah karya Charles Darwin dan ahli ekologi tanaman. Kemudian, ia memulai melakukan penelitian untuk mengeksplorasi idenya bahwa analogi dapat ditarik di antara komunitas tumbuhan dan manusia. Selanjutnya, Critics of the Chicago School of Human Ecology. Karya Chicago School mendapat sebuah kritik baik secara empiris maupun teoritis, yaitu ketika teori Chicago School of Human Ecology diterapkan ke tempat lain yang tidak cocok. Karya Chicago School telah dikritik atas dasar teoritis sebagai cacat konseptual. Poin teoritis ini ditunjukkan melalui contoh-contoh empiris yang menunjukkan bahwa proses ekologis terdistorsi karena tempat-tempat tertentu memiliki simbolis atau konotasi sentimental yang bertentangan dengan alokasi rasional penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu warisan School Chicago ini adalah untuk menginspirasi ahli geografi dan perkotaan sosiologi untuk menemukan, memetakan, dan mengukur kohesi lingkungan jagung. Nah, selanjutnya itu adalah neighborhood community. John Carter dan Trevor Jones pada tahun 1989 mendefinisikan komunitas lingkungan sebagai ruang interaksi sosial yang dihuni oleh jaringan rumah tangga yang erat. Sebagian besar di antaranya dikenal satu sama lain pada tingkat tinggi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama, bertukar informasi, terlibat dalam gotong royong, dan dukungan sadar akan identitas bersama, milik bersama. Dalam sebuah penelitian terhadap penduduk New York Timur di Toronto, Kanada, Wellman pada tahun 1979 menyimpulkan bahwa kerabat dan tetangga telah hilang sebagai dasar ikatan sosial yang kuat dan intim. Mereka digantikan oleh teman dan rekan kerja. Selanjutnya, Imagine Community. Konsep komunitas telah diteorikan sebagai sebuah konstruksi mental atau imajinasi. Komunitas dibayangkan karena para anggotanya membawa citra persekutuan meskipun mereka tidak akan pernah mengenal semua anggota lainnya. Dan karena mereka memiliki rasa persaudaraan meskipun ada hubungan yang tidak setara dan hubungan yang tidak setara dan eksploitatif di antara mereka.
Struktur makna ini berubah-ubah dan tidak pasti, tetapi tetap penting bagi mereka dan memiliki makna politik yang lebih luas. Selanjutnya, komunitas politik. Konotasi positif dari istilah komunitas berarti bahwa istilah tersebut telah dimobilisasi dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuan yang berbeda pada saat yang berbeda pula oleh partai politik, gerakan sosial, dan kelompok-kelompok individu. Komunitarisme adalah gerakan sosial kontemporer yang melihat komunitas sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih seimbang dan masyarakat yang demokratis. Visi. Komunitarisme telah dikritik karena mengidealkan komunitas, secara naif mengasumsikan bahwa mereka homogen dan memiliki moral yang baik, dan untuk tidak menjelaskan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan visi mereka dalam praktik. Aktivisme berbasis komunitas memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, NIMP, ISMA, dan aksi-aksi yang didasarkan pada kepentingan bersama dari rakyat yang luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini, yaitu temanya di community. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan atau yang perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.